Mungkin nggak salah satunya adalah mengganti national leadership-nya di Iran gitu kan? Mungkin kan? Karena kemarin Netanyahu ketika pidato bulan ini Pak, dengan situasi sekarang ini apa yang terjadi nih? Ini udah gencatan senjata, harga udah kembali agak nggak paham normal. Gitu. Apa karena sudah tercapai nih? Pertama nyerang Iran. Terus Irannya nyerang fasilitas pangkalan militer. Terus tiba-tiba dia ngumumin ceasefire. Apa karena sudah tercapai? Harga minyaknya naik. Atau panik karena Selat Hormuznya mau ditutup. Tanpa mempertimbangkan dulu konsekuensi dia menyerang fasilitas nuklirnya Iran. Emang kalau orang-orang tua kita orang tua. Iya. Mas, presiden pasti sudah punya pertimbangan politik yang matang lah. Trump udah 80-an tahun. Netanyahu 73, 76. Terus Ali Khamenei udah 70-an. Orang-orang cari yang masih 38 ya. Orang tua kalau berantem begini nih, Pak. Nyusahin negara. Nyusahin negara dunia. Cari yang masih 38 makanya, Mas. Gimana Pak Archandra? Tentu nggak ada yang tahu pasti ya. Apakah tujuan-tujuan, tapi yang kita lihat adalah ketidakstabilan tetap tercapai. Ya. Sudah tercapai ketidakstabilan ya. Ketidakstabilan region itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Artinya jahat apa? Orang jahat Pak. Nah, yang sudah terjadi yang kita lihat ya. Yang pertama ketidakstabilan. Ya. Mulai kapan sejak tahun 73 itu kan ketidakstabilan kan dijaga ini. Nah, untuk sekarang ya Israel dengan Iran tercapai tujuan ketidakstabilan. Kalau ketidakstabilan tercapai, artinya apa? Masing-masing negara harus mempersiapkan diri kan dengan membeli apa? Membeli senjata. Mungkin ya, saya nggak tahu. Beli senjata dari siapa? Dari di orang juga. Iya. Ya. Terus apalagi yang sudah tercapai? Ya. Mungkin nggak salah satunya adalah mengganti national leadership-nya di Iran gitu kan? Mungkin kan? Karena kemarin Netanyahu ketika pidato dia mengatakan bahwa kami kepada rakyat Iran, kami akan menyelamatkan Anda dari kungkungan presiden yang sekarang. Kami akan membebaskan kalian. Sama ya kata-katanya dulu kayak zaman Saddam Hussein sama Gaddafi ya. Wah, tinggal ganti Iran, nama doang ya. Kami datang untuk menyelamatkan kalian. Sama ya, template Pak. Jadi historinya itu sudah ada. Ini kan repeat history aja. Ya, history repeat gitu. Method politik untuk mengamankan energy security lewat penggantian kepemimpinan nasional. Yang sudah dilakukan sebelumnya siapa saja Pak? Ya, kalau kita lebih jauh lagi, Irak kalau nggak ada minyak mau nggak perang waktu itu Amerika? Katanya ada bunker nuklir Pak. Bukan minyak Pak itu. Ada nuklir katanya Pak. Ya. Dan setelah itu masuk siapa yang ke Irak? Oil company kan? Iya, company. Dari mana? Dari Amerika banyak. Dari Indonesia Pak. Jadi kepemimpinan di Irak itu kepemimpinan di mana lagi ya? Sampai sekarang perusahaan Amerika nggak ada yang masuk Iran Pak? Nggak ada sama sekali. Setelah Khomeini memimpin nggak ada. Dari sampai 79 sekarang. tuh Pak. Iya. 7 tahun. 46 tahun. Nah, coba ya, saya ngasih clue lagi. Cadangan minyak dunia, 5 negara punya cadangan minyak terbesar dunia. 5 ya. 1 Venezuela. 2 Amerika. 3 Iran. 4 Arab Saudi. 5 Rusia. Ya. Venezuela tidak bisa diakses siapapun. Kenapa Pak? Kan setelah dia menasionalisasi semuanya ya, usir semua yang lain kan, dia masuk sampai hari ini. Tapi nanti berusaha ganti pemimpinnya lagi. Nah, kan teorinya yang tadi, gimana caranya Kita ya? lihat aja kapan ini nanti. Ada nuklir juga. Yang kedua Iran juga nggak bisa diakses siapapun. Ya, nggak ada perusahaan-perusahaan minyak Eropa, Amerika bisa masuk.
ketiga Rusia. Nggak bisa diakses Nggak apa-apa. Iya, iya. 3 dari 5 itu nggak bisa diakses. Iya. Ya, Iya. yang bisa diakses itu Arab Saudi. Tapi Arab Saudi bisa diakses oleh Amerika saja. Amerika Eropa nggak bisa masuk. Tinggal yang playing fieldnya bisa masuk semua di mana? Di Amerika. Di Amerika ya. Di Amerika. Sama di Indonesia. Kan cadangannya nggak besar. Iya, Nggak nggak besar. nggak besar. Kan kita yang besar, yang 5 besar tadi. Dulu besar mungkin Pak, sekarang enggak ya. Jadi Kita fokusnya yang besar buzzernya sekarang. Mining buzzer ya. Sama mining crypto. Oke, lanjut Pak. Iya juga sih Pak ya, bener. ya. Jadi kalau gitu fokusnya kemana sekarang untuk energy security? Ya ke negara-negara yang punya riset besar ini kan. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi setelah ini terhadap misalnya Iran, Rusia seperti apa, Venezuela seperti apa. Bisa jadi Pak, mungkin nggak Israel sama Amerika ini lagi testing the water juga. Kalau Kalau Iran misalkan berhasil, sukses, ya masuk lanjut. Venezuela. Kalau enggak ya udah. Namanya juga usaha kan. Ya kan? Namanya juga usaha. Kalau enggak ya kita bikin senjata gitu. Ternyata Iran lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Iya. Ada yang bilang juga kekuatan yang tidak diduga-duga ini terjadi karena embargo yang terjadi begitu lama. Iya bisa jadi ya. Jadi kekuatan mereka tidak terpetakan oleh dunia. Iya bisa jadi. Mereka sangat maju. STEM-nya Science, Technology, Engineering, Math-nya itu sangat maju di sana. Tanpa diduga-duga ya Pak. Tanpa. Dan teknologi minyak mereka juga tanpa bantuan yang lain mereka kembangkan sendiri. Teknologi pertanian, teknologi segala macam, maka mereka bisa swasembada. Waktu embargo. Sejauh ini untuk teknologi ya, Iran tuh banyak bekerja sama siapa? India. Saya nggak tahu persis ya dengan siapa, tapi dia sangat maju. Nanoteknologinya maju. Karena saya pernah lihat ke sana tentang teknologinya dia. Mereka kembangkan sendiri atau misalnya Kembangkan sendiri. Kerja sama Cina atau sama India atau sama Rusia? Ada. Sama Cina. Luar Oke, biasa. Pak Chandra. Ternyata sekarang Amerika sudah bukan segalanya. Iya. Pak, dari tadi kita ngomongin Timur Tengah nih, negara orang. Sekarang kita ngomongin negara Republik Indonesia yang kita cintai. Yang dulu adalah anggota OPEC. Yang dulu anggota OPEC, negara Gemah Ripahlo Jinawe, negara yang dianggap Kayak paling lengkap dengan sumber daya alamnya. Jadi dia punya minyak, dia punya tambang, dia punya kekayaan perkebunan, pertanian yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kalau Timur Tengah cuma punya minyak sama gas, tapi dia nggak punya perkebunan, pertanian, sawit. Itu juga di negara lain. Nah kalau kita lengkap loh, sampai ke semuanya pariwisata juga ada sampai loh. ke pariwisata semuanya ada. Tanpa harus di-create pariwisatanya. Kita nggak ngomongin pengolahan kebun yang lain, kita ngomongin pengolahan energi dari tahun ke tahun yang Pak Archandra juga berada di dalamnya saat itu dan diharapkan memberikan perubahan. Tapi karena urusan politik tidak sampai belum ngapa-ngapain sebenarnya Pak Archandra itu. Nah, gimana kondisi kita sekarang Pak? Ketergantungan minyak impor yang begitu tinggi, terus produksi minyak kita yang tidak bertambah sampai sekarang. Lapangan-lapangan yang tua yang masih jadi andalan kita, cepu dan lain-lain, sementara yang baru juga tidak banyak. Kilang minyak yang tidak pernah ada. Kemarin di zaman Pak Jokowi 10 tahun pengen bikin kilang minyak 3, tapi sampai sekarang tidak ada satupun yang dibuat karena urusan politik dan lain-lain. Terus kemudian sumur-sumur tua bisakah diaktifkan kembali? Seperti apa Pak kita? Ada yang bilang kita ini rawan, kita dalam kondisi krisis energi, apalagi dalam peperangan yang nanti kalau berkepanjangan. Alangkah indahnya kalau kita bisa swasembada energi. Beban berat buat Pak Archandra untuk menyampaikan ini. Semoga kita tidak putus harapan lah, ya, bahwa ada potensi di negara ini yang perlu kita garap dengan baik, ya. Baik itu dari sisi yang tadi disebutkan pertanian maupun dari sisi energi. Dua security yang sebuah negara selalu impikan itu adalah food security dan energy security. Dua itu ya. Nah, untuk energy security tadi kita sudah membahasnya bagaimana negara lain untuk mendapatkannya. Pertanyaannya mungkin gini, kita mau menempuh jalan yang mana? Ya. Tentu pemerintah sekarang semoga sudah bisa mengambil langkah-langkahnya. Apakah kita akan menempuh jalan
militer, menempuh jalan politik, atau menempuh jalan teknokratik. Atau ada jalan lain, ya, karena kita berbeda, negara kita itu beda, ya. Kita negara kepulauan yang penduduknya besar, dan kemampuan daya beli masyarakat kita itu tidak sama dengan Jepang, tidak sama dengan Korea, tidak sama dengan Eropa dan Amerika. Nah, dalam rangka energi security ini, apakah kita akan meniru atau ikut cara-cara negara lain atau negara yang lebih maju, nunut gitu ya, apapun yang terjadi, tanpa mempedulikan bahwa kita itu berbeda. Ya, tadi saya sebutkan berbeda, kita kepulauan. Kalau bikin listrik pulau dengan kontinen kayak di Amerika itu beda. Supply energi BBM dan ini beda. Orang pakai pipa-pipa. Sekarang kita mungkin ya masih banyak tracking dan lain-lain. Belum lagi daya beli masyarakat kita yang tidak tinggi. Nah, untuk itu mampu nggak kita bikin strategi mengusahakan apa yang ada di dalam negeri? Nah, ini nanti akan berujung kepada apakah kita mendahulukan energi security atau energi transisi. Itu aja kita nggak bisa nentuin, Pak. Ya. Kayaknya mau semuanya diraup. Karena kalau transisi duluan baru secure, atau secure dulu baru transisi. Mana yang paling baik? Kalau saya memilih secure dulu baru transisi. Iya. Kalau kita bersepakat, nah ini ada komitmen kolektif lah. Kita sebagai anak bangsa berkomitmen secara kolektif bahwa kita itu mendahulukan security. Kalau kita mendahulukan security, artinya resources apa yang kita punya di dalam negeri, itu yang kita manfaatkan. Termasuk dalam hal ini mungkin yang sekarang juga lagi ribut adalah masalah batu bara. Ya enggak? Sekarang kita punya enggak pemahaman kolektif tentang pengelolaan batu bara itu, Pak? Tentang pengelolaan batu bara, nikel juga pengelolaan yang lain-lain lah yang pada akhirnya bermuara kepada energy security kita. Coba bayangkan, tadi kita bicara tentang strategic petroleum reserve di mana di Amerika dan negara OCC 90 hari. Cina sekarang strateginya bukan lagi strategic petroleum reserve, bukan petroleum lagi, tapi sudah mengarah kepada strategic critical mineral reserve. Jadi mineral-mineral kritis atau penting, nikel, kobalt, manganis, aluminium, segala macamnya itu sekarang disimpan, bukan untuk digunakan di Jepang, di Cina. Ya. Jadi memikir jauh ke depan. Buat mengamankan suatu saat ini kan dibutuhkan ini. Kalau dia bisa mengontrol itu, sama seperti mungkin ya Arab Saudi mengontrol oil pada saat 73. Dahsyat. Kenapa kita nggak melakukan itu, Pak? Kenapa kita produksi jual, duit masuk APBN pakai, produksi jual? Kenapa kita nggak pernah berpikiran para pemimpin-pemimpin kita itu melakukan hal yang sama dengan negara lain? Mungkin kita nggak tahu. Siapa tahu ada. Setahu saya nggak ada sih, Pak. Tapi sedih sih, Mas. Di saat negara lain sudah jualan teknologi, kita masih jualan tanah, Mas. Sedih, Mas. Nah, berarti mesti ada tadi Pak ya, kesepakatan kolektif tentang pengelolaan energi yang kita miliki. Iya, itu semua stakeholder harus berkesepahaman. Siapa dirijennya, Pak? Itu yang nggak ada sih menurut saya. Indonesia, kan yang mengatur ini semua. Bahwa kita harus begini, kita harus. Yang ada sih di kepala saya itu urusan itu jual, bisnis. Iya. Langsung ke hilirnya gitu, bukan ke hulunya. Belum lagi langsung mobil listrik, langsung ini baterai. Belum lagi orang yang mikir saya dapat apa dari kebijakan ini. Jadi kalau tadi Pak Chandra bilang jangan putus harapan, kita ini udah hampir putus sebenarnya. Iya, Pak. Masyarakat juga sebenarnya ini kita negara kaya, batu bara banyak, tapi yang kaya ya segelintir orang aja.
saat ada pengelola batu bara punya duit banyak, beli pesawat, bisa punya menteri, bisa punya ini, bisa punya ini. Kan kita ngeliatnya tuh gimana ya? Itu tadi Pak, kesepakatan kolektif itu untuk menjaga reserve negara ini supaya aman seperti negara lain. Iya. Ya, mungkin saya salah ya. Apakah negara lain punya kesadaran kolektif itu enggak? Dan komitmen kolektif enggak terhadap pengelolaan ini? Menurut saya ada ya. Sewaktu Raja Arab menggunakan oil for weapon tadi, ya, itu kan kesadaran rajanya bahwa ini bisa digunakan sebagai alat menekan supaya Amerika tidak membantu Israel. Benar. Ya. Nah, yang kita bagaimana dengan Cina sampai pada kesepakatan bahwa yang kita kumpulkan sebagai reserve itu bukan lagi oil, tapi critical mineral. Kemana dia mikir seperti itu? Udah jauh banget Pak. Udah jauh sekali. Nah, ya kita berharap semoga yang diberi amanahi di Republik ini juga bisa memahami bahwa kita memerlukan itu. Ya. Nanti linknya kita kirim ke Hambalang deh. Kita harus tahu kekuatan negara kita apa dan kita utilize dengan bijak ya Pak ya, supaya bisa menjadi sumber kekuatan yang ditakuti oleh negara lain. Ya seperti tadi Arab Saudi menggunakan minyak sebagai senjata ya Pak ya. Iya. Supaya benar-benar kalau nanti Perang Dunia Ketiga kejadian, Indonesia beneran negara yang paling aman. Iya, harusnya begitu. Dengan kekayaan yang sebegitu banyak. Terima kasih banyak Pak Archandra. Terima kasih. Ini langsung jut-jutan. Ini kalau orang-orang bilang ini kita ngobrol isinya daging semua nih. Saya sakit kepala gua. Ini belum semua nih, kita belum ngomongin tadi apa Pak yang mau kita Singapura belum kita omongin. Iya. Terus ada beberapa hal tentang pengelolaan minyak. Tadi soal shifting energy juga belum sempat diomongin, waktunya udah habis. Terima kasih banyak Pak Archandra atas bikin terangnya. Mohon maaf kalau Hari ini. ada data yang salah atau cara penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga Mantap Pak Archandra. apa yang saya sampaikan ya referensinya semoga benar ya. Dan juga diterima oleh publik, tidak dengan seolah-olah ini memberikan ketakutan kepada masyarakat atau impact negatif kepada masyarakat terhadap info-info ini. Nggak ada, kita di sini semoga ini tinjauan teknokratik terhadap geopolitik energi. Justru ini memberikan perspektif baru dalam kita melihat konflik di satu kawasan. Iya, Satunya di Timur Tengah, karena ini kalau Pak Archandra bilang tadi, kawasan ini nggak akan bisa tenang. Dia akan terus bergejolak. Tidak melulu soal perbedaan, tidak melulu soal kebencian. Bener. Tapi melulu soal ekonomi. Baik, terima kasih Pak Archandra. Terima kasih. Kita sampai jumpa di Bikin Terang pekan depan. Bye-bye, thank you. Terima kasih. Pak Archandra, terima kasih banyak.